siapa yang merendahkan bro? Saya mau nanya kepada bro, siapa yang merendahkan bro? Di saat ada Romo, seorang naik lalu dia ngomong, si Billy ini gerejanya di mobil, kemudian saya di-kick. Saya harap saudara-saudara Katolik ini sebagai pengikut Tuhan ya adalah orang yang beragama, yang jujur dan benar. Oke? Tapi biarlah aku lupakan itu. Kita maju ke depan. Tunjukkan foto ya. Komal ini beredukasi. Oke, pertanyaan saya Billy. Ya gimana Romo? Billy dari mana? Denominasi mana atau dari komunitas mana? Oke. Ya, saya dari gereja Advent, gereja masih Advent dari ke-7 yang mengikuti hukum-hukum Tuhan. Contohnya, masih menguduskan hari Sabat. Yang kedua, masih melakukan 10 hukum. Yang tidak dilakukan oleh saudara saya, Katolik. Oh, siapa yang bilang itu? Jangan dulu. Jadi persoalan di mana? Hari Sabat atau persoalan di mana nih? Kita mulai hari Sabat. Oke, cerita dulu bagaimana Helen Goldwhite protes kepada William Miller untuk memisahkan diri dari Adventista. Oke, cerita dulu begini, itu supaya kita tahu kenapa Helen protes. Oke. Karena Adventista hari ke-7 lahir dari protes kepada William Miller. Karena sama-sama jadi pendiri tahun 1860, lalu 1863 Helen keluar dari sana. Saya mau tanya, kenapa Helen Goldwhite memprotes saudaranya sama-sama mendirikan Adventista lalu diprotes? Saya juga butuh 1 menit. Kenapa alasan diprotes? Oke, yang kedua, saya tidak akan untuk kita bahas itu kan intern. Kita kan sebagai orang Kristen kita bahas Alkitab. Ini kan tadi sudah bilang saudara saya Katolik, begitu. Tapi saya juga butuh kenapa kalau tidak saya menjelaskan kepada Pak. Izin Romo, ini jelaskan sedikit dulu. Oke. Artinya protes kepada sama-sama. Izin Romo. Oke. Ini orang yang tidak jujur Romo. Dia bukan Advent, dia Oneness Romo. Jadi kalau Oneness jadi Pentekostas, dia sering menghina Tritunggal. Jadi lebih baik jangan dengan dia lah. Dia setiap di Koman itu menghina Tritunggal. Kerjanya itu aja sih setiap hari. Saya jelasin ya. Saya jelasin Romo. Bang Billy masih ingat saya Bang Billy? Teman-teman, saya tanya dulu. Saya jelasin dulu. Billy. Sabar, saya tanggapi dulu 1 menit Romo. Atau unisitarian sebenarnya dulu. Karena kalau Adventista hari ke-7 itu Tritunggal, tetapi Pentekostas Unisitarian itu Only Jesus itu bertentangan dengan Tritunggal. Jadi pertanyaan saya, kalau tadi bilang Adventista, lalu kamu bilang kamu Unisitarian, jadi ada 2 perkawinan antara Adventista hari ke-7 dan Pentekostas Unisitarian. Jadi kamu yang mana yang benar nih? Saya jelasin boleh 1 menit Romo tanpa dipotong dan dicela? Silakan. Bisa? Oke. Saya harap di sini saudara-saudara yang terpelajar lebih pintar membedakan denom dengan paham. Katolik, Protestan, Advent itu bicara denom. Kemudian di dalam denom itu ada paham terhadap konteks ketuhanan. Jadi harus bedakan mana denom, mana teman-teman. Bagaimana Anda tidak paham? Pater tanya Advent ke dia tidak akan bisa. Dia tidak tahu apa-apa. Jangan buat kuliah di sini. Pater, saya dengar baik-baik dulu Romo. Dia tidak tahu apa-apa. One by one dulu. Billy. One by one. Ya, saya jelasin Romo. Billy. Sekarang saya mau tanya dulu Billy. Billy ini Adventistas atau Pentekostas Unisitarian? Definisikan dulu. Definisikan dulu, Unisitarian atau Tritunggal, definisikan dulu. Ya, Unitarian sama Tritunggal itu kan Pak, konsep sudut pandang menjelaskan tentang saya bukan tanya penjelasannya, saya tanya Pak Billy ini posisinya di mana, bukan penjelasan sudah tahu. Oke, saya jelasin Pak ya. Denom saya Advent, sudut pandang saya tidak memakai konsep. Kamu nih Unisitarian atau kamu nih Tritunggal? Kok nggak ngerti sih Pak? Ya?
Anda nggak bisa bedakan denom dan paham sudut pandang terhadap ketuhanan. Yang Anda tanyakan ketuhanan ada dengan denom. Makanya saya bilang Anda tidak jujur lah. kok nggak bisa cerdas sih Pak. Dia Ada yang tidak nggak jujur, ada yang tidak jujur. Kamu merasa Om Ila, tembak, Om Ila. Pak, cobalah Pak, dibedakan. Ya, tidak. Aku tidak jujur. Hanya Iya, pilih jangan lama-lama. Jangan lama-lama, Om Ila. Tritunggal dia susah yang itu paham. Jadi kamu nih unisitarian, tetapi pahammu Tritunggal bagaimana? Sudah tidak jujur. Ya, ini banjir nggak sih? Hah? Mereka Nah, tuh Vero, sudah main tergolong di- dalam apa? Ya? Nggak masuk nggak jujur dari awal. Bukan soal kick dan tidak. Bagaimana dia bilang dia Pentakosta, dia bilang dia Adventista, yang Tritunggal, lalu dia menghidup juga paham unisitarian, jadi bingung. Dia yang mana? Makanya saya tanya, sebelum menjadikan penjelasan nggak usah buat kuliah jin, saya sudah tahu. Hanya pilih aja, kamu ini unisitarian atau Tritunggal, selesai. Makanya Pater tanya Ellen White tadi, dia tuh bingung Pater, karena dia sebenarnya Iya. omong kosong itu dibilang di Advent itu. Omong kosong, makanya dia bukan Adventista hari ke-7. Saya coba tanya, kalau begitu bagaimana proses pemisahan antara protesnya Ellen White kepada William Miller yang mereka dirikan sama-sama Adventista, yang merayakan ibadah mereka hari Minggu, lalu 3 tahun berikut 1863 Ellen White protes kepada William Miller, dia dirikan hari Adventista hari ke-7 dan kembali ambil hari Sabat sebagai hari ibadat, sebuah protes kepada William Miller yang merayakan hari Minggu. Jawabannya, ketika saya bilang kamu jelaskan itu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan. Jadi bagaimana? Kamu Adventista hari ke-7, lalu pemikiranmu adalah pemikirannya unisitarian. Jadi saya bingung. Jadi orang ini mau yang mana? Baru bilang akunnya nggak bisa buka kamera. Tukang tipu, saya aja bisa buka kamera kok, walaupun akun baru. Mungkin followernya belum banyak gitu. Oke, Rex, silakan. Enggak, Orang bayaran. Sebentar, kita Jadi memang satu-satu. ada beberapa. Nanti bingung kita, ada moderatornya. Jadi moderator juga. Memang dia ada beberapa. Kalau tidak kita semua omong dalam waktu yang sama bingung. Katolik tahan. Kalau satu omong kita dengar dulu. Oke. Memang dia ada beberapa akun. Barangkali itu akun utamanya ke band ya mungkin. Jadi dia pakai akun cadangan yang followersnya mungkin belum bisa untuk buka kamera. Tapi begini, terkait dia memang polemikus, sama tadi saya udah bilang kan tadi, tapi udah terlanjur dinaikin. Tapi begini, saya cuma menghimbau ya, kita awam Katolik, maksudnya nggak apa-apa, kita nggak suka ajarannya, tapi jangan hina gereja di mobil, kasihan juga kan. Kasihan juga, saya juga nggak ini gitu. Sama Om Ila, tolong itu ada Om Dio di bawah dinaikan. Maksudnya gimana gereja di mobil? Iya, dia suka live juga, Romo. Dia suka live di tim Moanes itu. Dia suka Dia apa dinaikin, Paman? buka kamera, lalu dia selalu di dalam mobil, lalu haters yang nggak suka sama dia tuh suka ngatain gereja di mobil, begitu gereja mobil. Mohon maaf ya supir Grab, saya juga nggak setuju sih, walaupun saya nggak setuju dengan karakter dia dan ajarannya. Ya, tadi saya juga nggak barangkali saling mengingatkan untuk jangan menghina hal yang seperti itu. Saya juga nggak sampai hati lah begitu. Nggak boleh, kemanusiaan ini nggak Gitu. boleh diserang. Iya. Oke. Iya. Kondisi- Lanjut yang lain, lanjut. Terima kasih. Pakai, mau Gojek, mau apa itu mulia, semua pekerjaan mulia ya teman-teman. Jadi yang diserang bukan manusianya, yang diserang adalah pemahamannya, doktrinnya. Seperti itu. Oh ya, saya salam dulu. Di samping saya ada Pate Cornel SPD. Salam ya. Salam 150 tahun SPD itu. Ordo ke-6 terbesar di dunia. Oke. Iya, tidak boleh menghina ya teman-teman. Tidak boleh. Seorang hamba Tuhan harus sabar mengajar. Oke? Tidak boleh. Walaupun mereka punya persoalan adalah perkara menurut Santo Paulus ya, hindari perkara yang bodoh dan tidak penting. Tetapi sebagai hamba Tuhan harus tetap sabar untuk masalahnya begini. Kalau seandainya saya tadi tidak mendapat kejelasan, dia ini Tritunggal atau unisitarian. Tidak mungkin seorang yang Tritunggal
pemahaman yang di kepalanya adalah unisitarian, yang Jesus only. Dia bilang dia Adventista hari ke-7, tetapi saya tanya sejarah tentang Adventista hari ke-7, bagaimana Helen Goldwhite memprotes kepada William Miller yang namanya co-pendiri, mereka sama-sama mendirikan Adventista. 3 tahun berikutnya dia memisahkan dari sana, hanya karena dalam mimpi dia mendapat ilham dan semuanya itu. Dan karena Adventista yang didirikan awal mereka bersama itu merayakan ibadahnya hari Minggu, dia protes supaya bisa lain sedikit. Dia bilang kembali ke hari Sabat. Ya itu makanya saya minta penjelasan dia tentang Adventista sedikit, karena baiklah teman-teman yang ada di rumah mengenal apa itu Adventista kan. Dan itu dari mulutnya sendiri yang mengatakan dia dari Adventista, atau bukankah begitu tadi dia katakan? Betul Romo, betul. Ya kalau itu jelaskan sedih apa itu Adventista dulu tuh, untuk kami supaya kami kenal lah, daripada selalu meminta supaya kami yang harus menjelaskan Katolik terus-terus. Kamu jelaskan dulu denom kamu, pemahaman kamu, atau ideologi kamu seperti apa. Makanya bagi saya teman-teman Protestan minta maaf ya, denominasi adalah gerakan, bagi saya opini publik, argumen terhadap kitab suci, bukan agama. Maaf, walaupun secara sivil hukum Indonesia mengakui sebagai sebuah agama, tetapi dalam pemahaman teologis biblis tidak bisa. Karena apa? Hanya cuma satu gereja, tidak ada gereja yang lain, yaitu gereja yang Yesus punya hanya satu. Kalau memang sudah lebihnya dari situ, ya tidak tahu ini gerejanya siapa, Yesus punya atau siapa. Dan seperti yang debat dengan pendeta Budi Asali, ketika saya tanya Yesus punya gereja dan mendirikan gereja, dia bilang iya di Yerusalem. Tetapi Luther punya gereja, iya, atau Calvin punya gereja, iya. Lalu saya tanya dia, kalau itu pilih gerejanya siapa? Dia bilang Reform. Artinya gerejanya Yesus dia tidak pilih. Kalau itu dia mau ikut siapa? Ya, saya pikir saya juga kasihan. Maksudnya saya satu orang yang sangat berbelas kasih dalam debat, dalam pengertian ini. Tapi sebuah debat tidak diawali dengan sebuah kejujuran, tidak akan arahnya, tujuannya pasti tidak jujur semua yang ke belakang. Hal kecil saja loh, jujur santai saja. Contohnya Kristen teologi ya, mati-matian, belum sapa orang juga langsung bilang Katolik denom dan semua. Saya bilang kamu tuh jujurlah, kamu dari mana lah? Itu Katolik denom. Saya bilang kamu tuh jujur, kamu dari mana? Nggak mau. Jadi dia nggak tahu dia dari denom mana, nggak tahu. Dari aliran mana nggak tahu. Jadi bagaimana saya bisa menjelaskan? Kalau kamu dari Lutheran, ya saya tahu doktrinnya Luther seperti apa. Kalau kamu bilang kamu dari Calvin, ya saya tahu tulip dan semuanya itu saya tentang tulip mati-matian. Kalau kamu dari idenya si Pentekostas Charles Barron, ya saya tahu. Mau klasik ke, mau historis ke, mau unisitarian ke, mau karismatik ke. Kalau kamu dari Metodista, ya sudah. Metodista seperti apa? Kalau dari kaum Injili, ya itu keluar dari Metodista dan Presbyterian beberapa orang dan mendirikan kaum Injili. Maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman Protestan saya harapkan kalau mau diskusi jujurlah, santai aja. Kami tidak menghakimi kamu dari mana loh sebenarnya. Hanya kamu sendiri tidak jujur dengan ajaranmu, dengan doktrinmu sendiri bagaimana. Dan ingat bahwa doktrin itu menyelamatkan, bukan hanya iman. Bagaimana iman itu lahir dari pendengaran. Kalau seandainya iman itu lahir dari pendengaran, kata Santo Paulus, berarti yang pertama harus didengar apa? Rex, kat, pengajaran kan, doktrin kan. Bagaimana orang mau percaya kalau tidak dengar? Dan dengarkan apa? Ya dengarkan ajaranmu. Karena itu tolong naikkan video ini, SPD juga. Oke, jadi siapa yang bisa membantu di sini? Bu Madonna, selamat ya. Bu Madonna, apa kabar Bu? Selamat. Salam sehat Romo. Bu Madonna kan Bu Madonna kan Calvin dulu, lalu karismatik Pentekostas. Bu Madonna, jujurlah, maksud seperti itu. Kenapa sih kalau di room itu beberapa Protestan kalau naik nggak mau jujur dari denom mana? Menurut Bu Madonna yang pernah bertahun-tahun di sana, berpuluh-puluh tahun di sana, kira-kira alasan apa sih sebenarnya?
Ya, Romo, sebenarnya mungkin mereka tuh sudah, kalau menurut saya sebenarnya mereka kan sudah dengar-dengar juga di kumal-kumal Katolik ya. Sebenarnya mereka tuh kalau mau akui dengan jujur, mereka sudah akui bahwa kebenaran itu di dalam Katolik sendiri. Cuma mereka udah mungkin terlanjur di situ, mau keluar, mau mundur salah, mau maju salah. Terus mereka akhirnya malu, mereka sendiri malu mengakui. Kan lucu, Romo. Kalau memang mereka rasa mereka benar, kenapa mereka harus malu mengakui? Kalau ditanyain nggak mau yang jelas di mana. Bentar, Bu. Mami, sebentar. Saya mengaku malam-malam. Saya sampaikan begini. Ya, teman-teman kita yang dari Protestan itu pertama itu kan mereka tidak pelihara tradisi suci. Itu yang merepotkan. Mereka hanya terima kitab suci. Untuk kita itu kan tradisi suci, kitab suci, lalu magisterium. Yang muncul doktrin-doktrin itu dari magisterium. Yang repotnya itu kan mereka tolak dua, hanya terima satu. Dan mereka berpikir bahwa hanya dengan kitab suci mereka sudah bisa mengajar kemana-mana. Tapi mereka lupa tentang tradisi suci dan mengakui magisterium gereja. Kan ini kan harus ada yang menjaga ajaran gereja. Dan itu kan sudah dari dulu, dari Tuhan Yesus kepada para rasul. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih banyak teman untuk pewartaannya dan juga pandangan-pandangannya yang menginspirasi banyak katekis. Ini katekis ini. Yang anggota Soferdia ini Verbi Divini itu katekis saya. Oh iya, Untuk SPD, Pak Ter. ya, mantap. Ordo ke-6 terbesar di dunia. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk semua. Ya, salam untuk teman-teman semua yang mengikuti link ini, yang live, sementara live. Terima kasih. Itu pegang kitab suci, tapi jangan lupa tradisi dan taat kepada magisterium gereja. Magisterium. Itu penting. Terima kasih, Pak Ter. Terima kasih ya. Baik, Pak Ter, salam. Ya. Sampai jumpa. Ini Verbi Divini. Saya langsung turun ya. Oke, mantap. Salam. Terima Mantap. kasih, Pak Ter. Oke, Mama lanjutkan tadi. Iya, Pak, waktu top di Bekasi dia Pasar Broki, Matraman, Santo Yosef Matraman, yang masih ingat kan pemboman waktu itu malam Natal itu, hari Natal. Oke, lanjutkan, Mama. Iya, Romo. Jadi kalau menurut saya, Romo, memang sebetulnya mereka itu bertahan karena sudah bertahan dengan iman mereka itu. Sebenarnya mereka tuh sudah bingung sendiri, makanya mereka tuh kayak cacing kepanasan, nggak tenang. Mereka mau terima salah, nggak terima salah. Salahnya di mana? Kalau mereka terima kan gimana posisi mereka? Apalagi kan kalau saya lihat yang di itu kumal-kumalnya mereka, saya lihat sebentar, mereka itu kan banyak yang sementara sekolah juga, lagi sedang ambil S1. Jadi mereka tuh akhirnya mereka mau tolak, tapi kebenaran kan nggak bisa disembunyikan, Romo. Kalau semakin mereka mencari, semakin mereka menemukan kebenaran itu. Nah, makanya mereka ketika masuk kadang-kadang tidak mau mengakui, karena kelemahan mereka itu seperti tadi itu yang Advent itu kan pasti Romo tahu, dan pasti ketika ditanya lebih lanjut dia tidak bisa jawab lagi, pasti akan mentok. Kalau menurut saya, Romo ya, mereka akhirnya bingung sendiri, mengaku Advent tapi terus percaya yang mau mengajarkan yang lain juga, jadi bingung. Gitu, karena kalau mereka tunggu dulu, kita salam Pastor Jimmy. Pastor Jimmy, mau naik kok? Oke, kalau mau naik dinaikin atau gimana? Oke, lanjut, Mama.
Romo. Kalau mereka mau jujur mengakui, sebenarnya kalau menurut saya dalam hati mereka mungkin sudah membenar-benarkan juga ajaran-ajaran Katolik. Tapi mereka yaitu Romo mau mundur, apalagi begitu juga yang karismatik itu kan. Kalau mundur siapa yang kasih perpuluhannya? Kan macam-macam. Jadi mereka mau mundur salah, Romo nggak mundur salah. Tapi saya percaya lama-lama mereka tuh akhirnya bisa mengakui. Jadi kalau buat saya mereka tuh masih belum mau jujur, Romo, karena memang mereka masih bingung sendiri, kayak kepanasan sendiri. Tadi juga di roomnya penyair hati, si yang hojat-hojat Katolik itu ada di situ, dia duduk diam. Terus sama penyair, sis penyair, daripada dia ngomel-ngomel sama sis penyair, dibuat nyanyi-nyanyi di situ. Akhirnya dia duduk manis dia di situ. Aduh, mereka tuh sebenarnya sudah pingin sebetulnya mungkin, tapi mau malu gitu Romo kalau menurut saya. Oke, sebentar ya, Bu. Dian, engkau bantu dulu, engkau ambil kitab sucimu ya, Dian. Sekarang saya kasih kerja untuk Dian ini. Dian. Ya, Romo. Oke, tolong buka Efesus 2:20, ada yang tanya. Kenapa baptisan diakui? Karena Katolik tidak mau mendurhakai Santo Paulus sendiri dalam Efesus 4:4. Oke. Nah, pertama kita baca, kalau mereka bukan apostolik, gerejanya bukan apostolik, kenapa pembaptisan Tritunggal diakui? Karena kalau seandainya kita baptis kembali setelah mereka dibaptis Tritunggal, maka kita akan menentang sendiri Santo Paulus yang mengatakan satu pembaptisan. Dian, tolong dulu Efesus 2:20. Buka kitab suci kemudian. Kitab suci pernikahan itu Ya, Efesus berapa tadi, Romo? 2:20. 2:20. Efesus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, itu kan Efesus. Iya benar. Sekarang Nona bandingkan ke Efesus 4 ayat 5. Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Cukup, ya. Cukup. Jadi bukan karena mereka apostol tidak, tetapi penghargaan kita kepada Santo Paulus yang mengatakan hanya satu pembaptisan. Jadi kalau kita baptis lagi, kalau mereka sudah baptis Tritunggal, artinya kita tidak mengikuti apa yang diminta oleh Santo Paulus. Satu pembaptisan. Tetapi jika mereka tidak dibaptis dalam Tritunggal, maka harus ada pembaptisan. Jika mereka telah dibaptis dalam Tritunggal di sana, ketika mereka masuk Katolik, yang namanya pembaharuan janji pembaptisan. Seperti itu. Jadi bukan karena dalam pengertian itu, karena itu nanti ada hubungan dengan Katekismus 818 ya, 1:18. Kat bisa mengerti tidak, teman yang tanya tadi? Kat. Oke, masih ada yang lain? Silakan. Oke, kalau tidak lanjutkan. Bu Madonna atau teman-teman yang mau komen siap. Bukan karena persoalan doktrin dan semua, karena Paulus bilang hanya satu pembaptisan. Berbeda dengan mereka, Paulus bilang satu pembaptisan, mereka nih orang keluar dari Katolik, dalam pengertian mereka paksa atau ajak ke mereka denominasi, di sana mereka membaptis ulang, jadi bertentangan dengan apa yang dikatakan Santo Paulus. Dan Madonna kan ketika Katolik masuk ke karismatik harus dibaptis ulang kan di sana kan, Bu Madonna?